day trading atau swing. Si teman-teman, kita tahu koreksi dari mana ya? Karena di sini ada bos di break. Ketika bos di break, ya, ini struktur market, nanti kembali ke volatilitas pertanyaan kalian. Ketika ada bos di break, harus ada retracement atau reversal. Ini area apa di sini? Nah, ini kan jawab pertanyaan teman-teman juga kan. Ini area apa di sini gitu kan? Area apa dulu? Support kah? Atau mungkin cuman support middle yang tidak strong kah? Terbangnya kayak gini, ini sedikit banget. Ya, koreksi dan itu retracement dan down. Apakah saya entry di situ? Saya harusnya entry. Tapi nggak tahu di apa yang mana. Di laptop coba saya lihat. Ya lah. Belum di close pola ini di laptop. It's okay. Intinya adalah tulis di buku teman-teman. Baik itu boss up atau boss bawah. Boss itu break of structure. Ketika sebuah boss di break, maka harus ada hukum secara mutlak, secara wajib dari Dow teori, harus ada retracement. Oke, retracementnya di mana nih? Retracement Fibonacci kan ada 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 atau golden ratio atau bilangan semesta. Oke, yang ideal ada di Om San punya matematika serius deh. Kalau kalian gunakan Fibonacci, nggak ideal. Bukan saya ini kan Fibonacci loh ya, tapi memang itu aktualisasi di market. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Contoh seperti ini. Teman-teman tadi udah tahu bahwasanya ini bos dan itu di break. Kita buat line di sini. Bos di atas juga ada bos ya, bahasa anak-anak Big 4, Big R, SMC gitu ya, itu swing point gitu ya. Swingnya sini dan ini di break. Udah saya nunggu dia naik dulu, naiknya kapan? Nah, naiknya kalau udah dekat sama ini saya tarik Fibonacci. Bam. Ya. Oke. Tarik Fibonacci. Bam. Ketika market memberikan tekanan, idealnya di mana? Idealnya di sini. Kenapa nggak nunggu di sini, Om? Ini dapatnya di pucuk banget. Betul sekali. Pertanyaannya, kita pakai broker tipe apa? Spread kita seberapa tingginya? Oke, tapi itu tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk area entry. Yang penting kita udah tahu areanya. Contohnya seperti ini. Saya pakai broker market yang notabene spread lebar. Oke, saya gunakan broker satu lagi, tier 2 atau tier 1 yang notabene ya spread tipis dan itu dengan biaya komisi yang besar. Dan candlestick itu berbeda-beda setiap broker. Makanya saya mencari algoritma yang ideal di mana. Kenapa ketika saya narik Fibonacci kok candlenya beda semua, nggak ada yang ini di sini di 0,236 di broker hijau saya tarik ini di sini, percaya apalagi di sini teman-teman lebih tinggi lagi. Oke, jadi intinya tergantung sifat brokernya juga, tapi saya mencarinya adalah area idealis. Oke, area yang ideal di mana area saya entry. Makanya saya kadang suka bikin ada dua line gitu kan, ini terus gini gitu kan. Ya udah sell di sini. Ya kan, saya suka bikin dua line seperti itu dan turun ke bawah. Logiknya seperti itu. Pertanyaannya adalah di mana dia harus reversal, gitu kan? Nah, itu harus pakai hukum Fibonacci. Nah, itu berhubungan dengan volatilitas. Nah, kan cuma ada volatilitas sama struktur market. Struktur marketnya udah tahu nih. Kalau ada bos di break, hukumnya adalah mencari retracement. Kalau yang di break slow, berarti dia penurunan. Yang di break swing hike, berarti adalah uptrend gitu kan. So, di sini di break lagi. Oke, ya udah. Saya tinggal nunggu marketnya naik. Oke.
marketnya naik. Marketnya naik, kalau naik beneran, marketnya harus dekat dengan ini, ya. Kalau dekat dengan ini berarti harapannya ke sini. Oke. 0,236. Ah, udah dibuat garisnya ternyata, maaf. Yang ideal di situ, ya. Saya menunggunya. Tapi lebih bagus di sini, teman-teman. Di impuls, ya. Kalau di impuls, tapi nanti itu teman-teman kebanyakan hukum, sehingga otak teman-teman nanti meleset lagi, lama lagi belajarnya, ya. Jadi yang cepat-cepat aja. Kita evaluasi semua karakter kalian maunya yang instan semua. Benar. Oke. So, karena yang tak perhatikan dari karakter kalian adalah suka nahan floating, ya ini area kalian floating. Area kalian floating hanya dari impuls ke bilangan prima. Ini bilangan prima adalah pembagian dari Fibonacci 0,236 sampai 0,382 dan menjadi area ideal untuk entry. Sebisa mungkin kalian entry di sini kalau spread kalian mendukung. Oke, tapi kalau sell sepucuk-pucuknya bisa, ya, spread selebar-lebar apapun. Namun kalau buy, pertanyaannya, yakin pending order dijemput dengan spread lebar? Oh, kalau kalian bilang yakin dijemput, punten kalian mungkin pakai akun demo, ya. Jadi jangan pernah membuat statement yang tidak terjadi, yang belum pernah terjadi, apalagi cuman gara-gara dengar. Jangan deh, ya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau mau berbohong ke saya, cari guru berbohong dulu, karena saya rajanya berbohong, ya. Jadi logikanya di situ. Jadi kalau ngajak saya berdebat atau ngasih pertanyaan, pikirkan matang-matang dulu kalau nggak mau pusing sendiri. Oke? Nah, so, kalau mau buy, ya teman-teman harus di sini juga. 0, di antara 0,38 sampai 0,236. Kita cari uptrend nanti contohnya seperti apa, implementasi di marketnya seperti apa gitu. Ini kita keberes dulu kan. Nah, itu nanti berhubungan dengan volatilitas soalnya. Oke. Volatilitas selalu berubah dengan hukum end of volatility. Bagaimana hukum end of volatility itu ada nanti setelah semua pertanyaan terjawab. Ini baru jam 22, jam 23. Yang mau off silakan off, yang mau lanjut lanjut. Karena saya ini live streaming, ya, jadwalnya sampai jam 12. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Belum ada versi tanya jawab. Ini pertanyaannya sama semua, ya. Oke. Belum ada sesi masuk market, belum ada sesi exit market, belum ada sesi area stop loss. Ini hanya pemahaman pembedahan dasar pralogikanya. Oke? Yang masih nyangkut berapa makhluk yang ikut live streaming? 27 orang. Ada Widya, Vivi, Radek, Yani, Abu, Andi, Amberi, Agus, Sampurna, Sampurna Milta, Rai, Edi, Dian, Matt, Oke. Rohman, Fitri, oke, Indra. Ini dia viral saya kalau nongkrong, ya, Master itu. Tendi, Bukiti, Arif, Yus, Ibnu, Kay, Hendra, Diansa. Ada beberapa orang kluk, ya, ikut live streaming tanpa banyak, ya. Karena tak bikinin grup kalian doang nggak ikut streaming, nggak usah itu. Hanya rokok dulu. Bentar, ya. Oke, jadi nunggu kalau evaluasi di sini. Diagnosis itu ya otomatis
Warnanya kretek-kretek gitu ya. Ini mungkin ada suara lagi. Jadi, apa namanya? Kan ini ide sih. Pas yang tadi isinya. Ini dia bin bina ya. Yang warnanya mesti ya. Ini ada ini ada warnanya teman. Ya. Nih. Body wah. Sebut mana tak belum